Ya, karena Nasdem itu punya tiga menteri. 2 menteri ini menurut informasi yang cukup bisa dipercaya ini akan di-reshuffle dan akan dipertahankan 1. Kenapa dipertahankan 1? Ini nanti ada alasannya. Maka ketika muncul sinyal-sinyal reshuffle ini, Demokrat itu kayak nggak terima gitu. Kalau kita baca, kita lihat, kan aneh gitu. Demokrat kan nggak punya menteri gitu ya. Dia bukan bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi hari ini gitu ya. Kenapa dia yang panik ketika ada isu reshuffle? Kenapa? Selamat malam semuanya. Efek dari pidato Presiden Jokowi atau pernyataan-pernyataannya itu selalu menggemparkan, selalu berdampak luas dan kemudian menimbulkan perdebatan. Selalu menarik untuk diperbincangkan dan gak akan selesai dalam waktu sehari biasanya gitu ya. Karena kemudian direspon terus sama orang-orang. Termasuk salah satunya yang kemarin ketika Pak Jokowi hadir di acara hari ulang tahun Partai Hanura, itu Pak Jokowi pidato lagi tuh. Dan ini cukup menggemparkan karena Pak Jokowi menyinggung bahwa ada orang-orang, ada partai politik, ada politisi gitu ya, yang selalu menyalah-nyalahkan istana. Yang kalau ada partai gagal lolos verifikasi dari KPU, yang disalahkan istana, kekuatan besar, Presiden Jokowi. Ketika nanti mungkin ada orang yang gagal koalisi gitu ya, partai gagal koalisi kata Pak Jokowi, ini nanti yang disalahkan nih istana lagi. Emang paling enak nyalah-nyalahin istana dan Pak Jokowi gitu. Suka dijadikan kambing hitam. Ya, tapi mungkin itu saya koreksi dulu gitu ya. Pak Jokowi itu mungkin mereka bukan mencari kambing hitam. Mereka itu lebih tepatnya nyari onta hitam. Ya, pada intinya pernyataan Pak Jokowi di pidato hari ulang tahun Partai Hanura kemarin itu kemudian menimbulkan respon dari Demokrat dan PKS. Ya biasa gitu. 2 partai ini selalu merespon gitu karena pengurus Partai Demokrat, salah satu pengurus Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim, itu kemudian dia mempertanyakan gitu. Dia nanya gitu, ini sebenarnya ada apa? Wah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Karena si Hasbil Mustaqim ini juga bilang bahwa ini jangan-jangan ada rencana besar. Karena sangat disayangkan seorang presiden memunculkan narasi-narasi yang kayak gini katanya. Nah, sementara PKS itu beda gitu. PKS bilang aja langsung, dia bilang, ya kalau Pak Jokowi, Presiden Jokowi gak ngerasa ikut campur dalam urusan koalisi, ya nggak usah direspon, nggak usah baper dan sebagainya gitu. Itu kata PKS gitu. Tapi masalahnya pernyataan Presiden Jokowi ini kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang sudah kalian sampaikan sebelumnya, yang seolah-olah istana itu berperan penting atau ikut campur dalam urusan koalisi gitu. Itu kan narasi-narasi yang selalu disampaikan sama kelompok kalian, kadrun-kadrunista ahlul fitnah wal jamaah. Ahlul fitnah. Emang ahlul fitnah terus semua. Makanya kemudian Presiden Jokowi respon. Nah, kalau pengurus Partai Demokrat mempertanyakan ini ada apa gitu ya, ini saya curiga kalian itu cuma pura-pura bego aja gitu. Ya karena narasi soal kecurangan pemilu itu yang memulai SBY. Yang SBY menyatakan ingin turun gunung katanya. Karena ini ada kemungkinan pemilu jadi nggak jujur. Makanya SBY turun gunung katanya. Yang kemudian bercerita bahwa ada kekuatan besar, ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan koalisi, yang tidak ingin menghalang-halangi calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Demokrat gitu. Itu disampaikan sama SBY, sama orang Demokrat gitu. Jadi kalau ada pengurus Partai Demokrat mempertanyakan kenapa Pak Jokowi bicara seperti ini, itu sumbernya ya SBY gitu. Ini kamu pura-pura nggak tahu atau sebenarnya beneran nggak tahu? Ya mana tahu Hasbil Mustaqim ini jamaahnya Andi Arief misalkan. Mana tahu dia diajak ngefly gitu kan. Jadi ketinggalan berita. Onta kadang-kadang onta. Kalau itu kan udah biasa.
Jadi dalam alam demokrasi seperti di Indonesia gitu ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan atau diarahkan kepada istana atau Presiden Jokowi ketika direspon sama Pak Jokowi, ya udah bener ini gitu. Nah kalau Pak Jokowi nggak boleh ngerespon, nggak boleh menyampaikan narasi kayak gini gitu ya, ya enak di kalian dong, kalian fitnah-fitnah jalan terus. Dan selain itu gitu ya, ketika Presiden Jokowi menyampaikan atau merespon pernyataan SBY beberapa bulan lalu dan baru direspon kemarin gitu kan, baru direspon bulan Desember ini gitu ya. Bagi saya ini adalah bocoran situasi di tingkat elit politik. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa nanti kalau misalkan ada yang gagal koalisi atau gagal maju sebagai capres karena kursi capres itu kan dikit sekali gitu ya. Ini nanti yang disalahkan adalah istana, disalahkan adalah Pak Jokowi. Gitu. Ini bagi saya, ini bocoran gitu. Seperti sebuah konfirmasi bahwa memang ada partai-partai yang gagal koalisi. Ya karena kalau sebelumnya kita ingat ketika SBY menyatakan diri turun gunung gitu kan, itu kan waktu itu kayaknya itu lagi optimis-optimisnya itu. Lagi semangat-semangatnya gitu. Nah sekarang udah enggak kayaknya. Ya jadi kayak hangat-hangat tai ayam lah. Yang semangat di awal, di akhir melempem gitu. Itulah yang terlihat dari koalisi 3 partai kecil ini gitu. Antara Demokrat, Nasdem, dan PKS. Karena awal-awal mereka kan semangat sekali gitu. Yang optimis akan deklarasi bersama 10 November misalkan. Gagal gitu kan. Kemudian waktu itu PKS minta waktu gitu. Karena Majelis Syuro kami akan bertemu dan akan membahas soal capres ini di akhir 2022. Tapi sekarang kan sudah 26 Desember. Ini minggu depan udah 2023. Gagal lagi kan. Jadi ketika Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada kemungkinan partai-partai gagal koalisi, itu adalah bocoran di situasi elit politik hari ini. Yang emang kayaknya udah gagal itu gitu. Karena kalau kita baca dari berita-berita yang ada di media gitu kan, ini kan bisa kita cocokkan sebenarnya. Ketika Presiden PKS, gitu ya, bukan Presiden tuh, Salim Segaf Al-Jufri dari Majelis Syuro PKS kalau nggak salah, itu kan sempat bertemu dengan SBY beberapa hari yang lalu gitu. Dan setelah keluar, setelah pertemuan itu, selesai nggak ada apa-apa, kosong melompong. Itu kan menunjukkan dari pertemuan yang sangat-sangat penting dan genting ini jelang akhir tahun 2022 gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa memang ada yang batal. Ya karena kalau jadi mereka akan langsung deklarasi, oke, cawapresnya kita adalah AHY gitu. Pasti akan langsung umumkan gitu. Ya tapi karena memang nggak jadi gitu ya, nggak jadi terjadi kesepakatan atau mungkin kayaknya gagal koalisi, jadinya ya keluar-keluar setelah selesai pertemuan nggak ada pernyataan apa-apa. Ya ada sih pernyataan-pernyataan yang ya kita membicarakan kondisi situasi negara ini. Ya nggak konkret gitu. Yang normatif, yang ya muter-muter gitu kan. Makanya ketika Pak Jokowi bilang nanti kalau ada yang misalkan ada yang gagal koalisi, itu ya sebagai sebuah sinyal, sebagai sebuah gambaran yang memang sedang terjadi hari ini. Kalau kemarin ketika November, ketika awal Oktober gitu ya, ketika 3 partai ini menyatakan diri ingin berkoalisi gitu kan, meskipun belum deklarasi bersama-sama gitu ya. Itu kan Pak Jokowi nggak merespon langsung. Ketika SBY menuduh ada kekuatan besar yang ingin menggagalkan capres-cawapres mereka, Pak Jokowi nggak ngerespon gitu. Karena dilihat dulu. Oh, lagi solid gitu kan. Sekarang lagi mau bubar, langsung digas sama Pak Jokowi. Langsung disindir. Jadi ya itulah situasi yang mungkin sedang terjadi di tingkat elit partai politik hari ini. Dan di luar itu ketika Presiden Jokowi juga ditanya soal rencana reshuffle gitu ya. Ini juga menarik nih, ada kaitannya dengan soal koalisi 3 partai kecil itu gitu. Karena ketika Pak Jokowi ditanya soal reshuffle gitu ya, kemungkinan reshuffle ini kan kedua kalinya Pak Jokowi bicara reshuffle gitu ya. Sebelumnya ya kemungkinan kita akan adakan reshuffle, lalu kemudian kemarin ditanya ya mungkin akan ada gitu. Sehingga ini sinyal-sinyal ini menguatkan tentang kemungkinan terjadinya
perombakan kabinet atau reshuffle menteri-menteri dari kabinet Pak Jokowi. Dan menteri yang kemungkinan besar akan di-reshuffle atau diganti adalah 2 menteri dari Partai Nasdem. Gitu. Ya, karena Nasdem itu punya 3 menteri. 2 menteri ini menurut informasi yang cukup bisa dipercaya ini akan di-reshuffle dan akan dipertahankan 1. Kenapa dipertahankan 1? Ini nanti ada alasannya. Maka ketika muncul sinyal-sinyal reshuffle ini, Demokrat itu kayak nggak terima gitu. Kalau kita baca, kita lihat, kan aneh gitu. Demokrat kan nggak punya menteri gitu ya. Dia bukan bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi hari ini gitu ya. Kenapa dia yang panik ketika ada isu reshuffle? Kenapa? Ya karena reshuffle itu menentukan arah koalisi 3 partai ini. Ya karena kalau kita baca sebelumnya gitu ya. Kita baca sebelumnya itu kan PKS sempat ngaku tuh ditawari posisi menteri, 2 menteri. 2 menteri kata PKS waktu itu gitu ya. Ya meskipun sebenarnya Pak Jokowi nggak pernah menawarkan itu gitu. Bahwa ada menteri, ada orang partai gitu berbicara soal itu kepada PKS, iya mungkin itu terjadi. Tapi dari sisi Pak Jokowi enggak gitu. Tapi PKS sudah umbar-umbar di media. Itu tujuannya apa? Untuk sebagai sebuah penegasan gitu. Untuk sebagai sebuah pernyataan posisi tawar kepada Nasdem dan Demokrat. Ini PKS dapat nggak nih logistik? Ya karena kalau mereka nggak dapat logistik gitu ya, mereka mau terima tuh posisi menteri gitu ya. Meskipun belum tentu juga bisa jadi menteri si PKS itu gitu kan. Ya itu cuma untuk komunikasi internal aja yang kemudian digembar-gemborkan di media gitu. Dan ini sekali lagi hubungannya sama logistik. Ya karena kalau sampai misalkan nanti gitu ya, ini kan yang paling miskin di 3 partai ini kan PKS gitu ya. Partai yang ya miskin, nggak punya logistik gitu ya. Kalau PKS, kalau Demokrat kan memang sudah berkuasa 2 periode gitu ya, menjadi partai pemenang pemilu, jadi presiden gitu ya kadernya. Terus kemudian Nasdem juga berkuasa 2 periode, meskipun sekarang ini terancam reshuffle gitu. Tapi intinya kan 2 partai ini pun secara logistik tuh punya gitu. Ya Nasdem bikin Nasdem Tower sebesar itu menjadi satu-satunya partai politik yang punya gedung semewah itu kan cuma Nasdem yang bisa begitu. Itu kan menunjukkan bahwa secara keuangan mereka kuat sekali gitu. Nah PKS ini yang nggak punya logistik, yang memang untuk tahun 2024 nanti dia nunggu logistik nih. Dia kalau untuk mencapreskan seseorang itu akan sama seperti tahun 2019 lalu gitu. Ya pokoknya ada logistiknya gitu. Untuk apa? Untuk mempertahankan suara di Senayan. Karena nggak mungkin PKS bertarung di pemilu 2024 tanpa dana. Makanya mereka nunggu gitu. Nah, posisinya sebelum ini, sebelum isu reshuffle atau sebelum terjadi reshuffle gitu ya, nampaknya arahnya yang diharuskan untuk bayar traktiran atau bayar logistik itu Nasdem gitu. Karena Nasdem yang sudah mengklaim Anies gitu ya. Nasdem yang butuh koalisi ini karena suaranya itu turun terus gitu sehingga dia harus mencalonkan calon sendiri. Dia nggak boleh menjadi partai ikut-ikutan. Kalau dia menjadi partai ikut-ikutan si Nasdem ini, dia nggak punya peluang untuk mempertahankan suaranya atau bahkan dia terancam nggak bisa masuk Senayan. Jadi dalam posisi sebelum ini gitu, sebelum ada reshuffle, Nasdem ini yang harus bayar gitu. Sementara Demokrat cukup bayar dengan cawapres. Nah kalau cawapresnya dari Partai Demokrat, Demokrat mau tuh keluar logistik. Tapi kalau nggak dari Demokrat ya dia nggak mau keluar apa-apa. Dia hanya ingin mempertahankan suara di Senayan gitu. Jadi skenarionya atau ceritanya tuh kira-kira kayak gitu. Nah kalau sekarang kemudian Nasdem di reshuffle menterinya, dipecat menterinya, ini kan secara skor, secara hitung-hitungan logistik mereka jadi nggak terlalu kuat kan gitu ya. Ya otomatis kalau 2 menteri dipecat kan jadi berkurang tuh pendapatan atau kekuatan logistiknya gitu ya. Sehingga kalau Nasdem kemudian di reshuffle dua menterinya dan hanya dipertahankan 1 menterinya gitu ya. Ini Demokrat gelisah gitu. Karena untuk berkoalisi 3 partai ini otomatis Demokrat juga harus ikut urunan itu, ikut nyumbang ke PKS. Padahal sebelumnya kalau ini nggak di reshuffle, ya cukup Nasdem yang bayar PKS. Kira-kira kayak gitu dalam bayangan saya gitu ya. Jadi makanya kemudian Demokrat itu yang paling berisik sekarang kalau terjadi reshuffle. Karena dia nggak mau keluar uang untuk bantuin PKS. Sementara PKS-nya sudah
nawar-nawarin diri gitu, ya membuka kemungkinan kepada Gerindra, ya kan? Ya karena kalau dari sini nggak jelas, ya mending nyari yang jelas-jelas aja, yang sudah pasti-pasti membayar gitu, demi kepentingan tahun 2024 supaya mereka bisa tetap berlaga dan bersaing di suara pilihan legislatif gitu. Nah, dari sisi kacamata Presiden Jokowi gitu ya, di luar soal hitung-hitungan koalisi 3 partai ini, dari sisi kacamata Pak Jokowi itu kepentingannya berbeda lagi gitu, karena Presiden Jokowi melihat bahwa menteri-menteri dari Nasdem ini memang belakangan kayaknya ada masalah gitu, terutama setelah mencalonkan Anies gitu. Jadi lebih agresif. Pelanggaran-pelanggarannya tuh jadi lebih banyak gitu, sehingga kalau dihadapkan dengan masalah yang seperti ini, maka solusinya memang harus dipecat 2 calon gitu, dua menteri gitu ya. Yang pertama adalah Menteri LHK, Menteri Lingkungan Hidup, dan yang kedua adalah Menteri Pertanian. Karena Menteri Pertanian ini, si Mentan ini kemarin dia berdiskusi dan memuluskan rencana impor beras sebanyak 200.000 ton. Padahal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir itu sudah menjadi negara yang swasembada beras. Tiba-tiba harus impor beras gitu. Ini ada apa? Ini yang kemudian dipertanyakan dan membuat Presiden Jokowi itu kecewa gitu. Sementara Kementerian LHK gitu, Lingkungan Hidup, ini ternyata ada kaitannya dengan Surya Darmadi yang kemarin ditangkap sama Kejaksaan Agung itu. Ini juga berhubungan sekali dengan Partai Nasdem gitu, karena Kejaksaan Agung sebelumnya itu kan dari Nasdem gitu ya. Nah sekarang itu sudah nggak Nasdem Kejaksaan Agungnya, maka kemudian menyasar salah satunya adalah Menteri LHK, karena ketika penanganan Surya Darmadi itu ternyata itu masih ada hubungannya dengan Kementerian LHK terkait izin HGU, izin ilegal atau izin manipulasi HGU gitu. Sehingga ya kalau Pak Jokowi diberikan pilihan untuk melakukan reshuffle, maka 2 menteri ini, Menteri LHK dan Menteri Pertanian, ini yang harus dilepas gitu. Meskipun sebenarnya 1 menteri lagi, Menkominfo, ini yang paling nggak layak menjadi menteri hari ini. Tapi menteri ini ternyata yang paling layak untuk dipertahankan atau harus dipertahankan demi menjaga citra Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ya karena kalau semuanya di reshuffle, semuanya dipecat dari Nasdem ini, menteri-menteri Nasdem ini, nanti mereka bisa keluar-keluar dizolimi gitu. Itu kan nggak baik dalam cerita politik atau pemilu tahun 2024 nanti gitu. Kalau mereka cerita dizolimi bisa mendapatkan simpati tuh dari masyarakat. Maka Nasdem harus dipertahankan. Caranya pertahankan 1 menterinya. Dan 1 menteri ini adalah menteri yang sebenarnya gitu ya, yang paling rapuh di antara ketiganya. Tapi posisinya paling strategis, Sekjen Partai Nasdem. Kenapa saya bilang rapuh gitu? Karena Menkominfo ini kantornya itu beberapa waktu lalu itu sudah digeledah sama Kejaksaan Agung terkait pengadaan BTS, anggaran negara yang mencapai 10 triliun rupiah, dan itu kerugiannya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Sehingga ini menurut informasi yang saya baca, ini mungkin nggak ada beritanya gitu ya. Itu menurut informasi yang saya baca, ternyata ada kemungkinan bahwa si Menkominfo ini terlibat dalam kasus ini gitu, atau masuk keranjang lah istilahnya, check out. Jadi kalau Pak Jokowi mau reshuffle ya cukup reshuffle 2 menteri aja gitu. Toh yang 1 ini rentan kok, ibarat telur di atas di atas tanduk gitu. Udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekali digoyang sama angin, pecah berantakan, buyar ambiar ke bawah itu. Bisa kena banyak orang gitu kalau sampai pecah telur ini gitu kan. Nah, secara logika gitu ya, kalau untuk kasus yang sampai merugikan 1 triliun gitu ya, ini rasanya mustahil itu bagian dari inisiatif pribadi. Mustahil rasanya tidak terlibat atau tidak terkonfirmasi, tidak seizin ketua umum partainya. Logikanya kayak gitu ya, tapi pembuktiannya ya kita lihat nanti. Yang jelas ini si kantor kementerian ini sudah digeledah oleh Kejaksaan Agung, dan secara data-data itu memang sudah sangat-sangat cukup untuk membuat kementerian ini istilahnya ada peluang untuk kemudian diangkut lah kira-kira. Jadi ya supaya Pak Jokowi itu mudah gitu ya, udahlah pecat yang 2 menteri yang dari Nasdem gitu.
satu dipertahankan. Toh satu ini juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan kalaupun misalkan nanti dia diangkut gitu ya sama Kejaksaan Agung, ya udah biarin. Makin memperburuk citra Nasdem. Dan jelang 2024, 2023 ini kan masih 1 tahun 12 bulan gitu ya. Segala kemungkinan cerita-cerita ini masih terbuka untuk segala kemungkinan. Dan buat kalian yang nonton video ini sampai akhir, ingat-ingat pernyataan saya, ingat-ingat analisa ini gitu ya, terkait 2 menteri yang akan dipecat dan 1 calon koruptor dipertahankan. Ya ingat-ingat saja gitu. Kalau itu terjadi, itu bagian dari analisa. Kalau itu tidak terjadi, mungkin ada elemen-elemen atau faktor lain yang saya lupakan atau nggak sempat saya dapatkan informasinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.